Dalam unggahan resmi akun Lanumat Ahmad Yani Semarang, muncul satu kalimat yang tampak sederhana. Kegiatan site survei lokasi gudang material dan shelter helikopter Black Hawk dan Mi-8, kalimat yang sekilas tampak biasa, justru menjadi sinyal yang sangat tidak biasa. Bagi mereka yang paham dinamika militer, site survei bukanlah aktivitas rutin, melainkan langkah awal dari sesuatu yang lebih besar, persiapan kedatangan alutsista baru. Dan di dunia militer, tak ada langkah tanpa arah. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bahwa Puspenerbat TNI Angkatan Darat sedang bersiap mengoperasikan Black Hawk? Modernisasi sayap Puspenerbat. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Puspenerbat, kini tengah memasuki babak modernisasi paling serius dalam satu dekade terakhir. Selama ini, unit ini mengandalkan helikopter Bell 412 dan NAS 332 Super Puma yang terbukti tangguh, namun mulai menunjukkan keterbatasan untuk operasi lintas pulau dan misi berdaya angkut besar. TNI Angkatan Darat membutuhkan helikopter dengan jangkauan lebih luas, kapasitas muatan lebih besar, dan avionik digital mutakhir. Nama yang paling sering muncul dalam berbagai pembicaraan strategis, S-70i, Black Hawk buatan Lockheed Martin Sikorsky. Dan kini, ketika site survei di Ahmad Yani mulai dilakukan, semua tanda mengarah pada satu kesimpulan kuat. Persiapan operasionalnya benar-benar sedang berjalan. Makna strategis di balik site survei. Site survei bukan sekadar pemeriksaan lapangan. Dalam dunia militer, ini adalah langkah teknis yang hanya dilakukan setelah keputusan politik dan strategis sudah diambil. Tim teknis akan menilai kelayakan area, dari dimensi hanggar, kekuatan landasan, sistem bahan bakar, hingga desain gudang penyimpanan suku cadang dan peralatan ground support. Setiap meter lahan dihitung dengan presisi, karena helikopter seperti Black Hawk memerlukan dukungan logistik dan perawatan yang sangat spesifik. Artinya, bila site survei sudah dimulai, maka proses perencanaan di tingkat atas sudah mencapai tahap eksekusi awal. Dan di dunia pertahanan, itu berarti roda pergerakan sudah berputar. Dua helikopter, dua dunia. Menariknya, unggahan tersebut menyebut dua helikopter, Black Hawk dan Mi-8. Keduanya berasal dari dua dunia berbeda, satu dari Amerika Serikat, satu lagi dari Rusia. Mi-8 dikenal sebagai helikopter angkut medium yang handal dan berdaya tahan tinggi, sering digunakan Indonesia untuk misi kemanusiaan dan logistik di wilayah terpencil. Sedangkan Black Hawk adalah simbol helikopter serbu modern, cepat, responsif, dan modular untuk berbagai peran taktis. Jika kedua jenis helikopter ini disiapkan bersamaan di Ahmad Yani, maka jelas pangkalan ini akan menjadi pusat operasi multiplatform. Sebuah langkah maju yang menunjukkan kemampuan Indonesia memadukan teknologi dari dua blok besar dunia dalam satu ekosistem operasional yang sama. Kenapa Black Hawk? Ketertarikan Angkatan Darat terhadap Black Hawk bukan tanpa alasan. Helikopter ini adalah workhorse sejati di lebih dari 30 negara. Ia mampu membawa 11 pasukan bersenjata lengkap, dilengkapi fly-by-wire dan sistem navigasi canggih yang membuatnya stabil di kondisi paling ekstrim. Black Hawk dapat mendarat di area sempit, menembus badai tropis, dan beradaptasi dari operasi pertempuran hingga evakuasi medis. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki ribuan pulau dan garis pantai panjang, mobilitas cepat adalah nyawa dari setiap operasi militer. Dan disinilah Black Hawk menjawab kebutuhan paling mendasar TNI Angkatan Darat, kecepatan, daya jangkau, dan kesiapan tempur lintas wilayah. Sinyal yang sudah muncul sejak 2023. Sebenarnya, tanda-tanda ini bukan hal baru. Pada tahun 2023, publik dikejutkan oleh penandatanganan Head of Agreement antara Kementerian Pertahanan, PT Dirgantara Indonesia, dan Lockheed Martin untuk kerjasama pengadaan helikopter S-70A Black Hawk. Meskipun belum diumumkan dalam bentuk kontrak pembelian final, dokumen semacam itu menunjukkan adanya green light dari kedua belah pihak. Biasanya, setelah tahap administratif selesai, langkah berikutnya adalah penyiapan fasilitas dan infrastruktur operasional di lapangan. Dan kini, site survei di Ahmad Yani menjadi bukti konkret bahwa proses itu sudah memasuki tahap implementasi nyata.
menuju langit operasional. Namun, kedatangan Black Hawk ke jajaran Puspenerbat tidak bisa terjadi dalam sekejap. Pengadaan alutsista dari Amerika Serikat harus melewati berbagai tahapan, izin ekspor, pelatihan pilot dan teknisi, sertifikasi perawatan, hingga kesiapan rantai pasok suku cadang. Biasanya, dibutuhkan 1 hingga 2 tahun sejak persiapan awal hingga unit pertama benar-benar mengudara. Itu berarti, bila tahapan site survey dimulai tahun ini, maka Black Hawk bisa mulai operasional penuh antara 2026 hingga awal 2027. Langkah ini menunjukkan perencanaan jangka menengah yang matang, bahwa TNI Angkatan Darat tidak sekadar membeli, tapi membangun sistem operasi yang siap tempur jangka panjang. Dampak strategis bagi TNI Angkatan Darat. Jika Black Hawk resmi bergabung, efeknya akan terasa langsung. Dari sisi taktis, pasukan darat akan memiliki kemampuan mobilitas udara yang jauh lebih cepat dan aman, mampu melakukan rapid deployment pasukan dari Sabang hingga Merauke, tanpa bergantung pada cuaca baik semata. Sementara dari sisi strategis, kehadiran Black Hawk menjadi simbol penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari strategi diversifikasi alutsista Indonesia, tidak terikat pada satu blok, namun tetap memperkuat interoperabilitas dengan berbagai mitra global. Dengan kata lain, Black Hawk bukan hanya helikopter, tetapi alat diplomasi udara yang mencerminkan arah baru modernisasi TNI. Mi-8 dan Black Hawk, 2 peran, 1 misi. Penyebutan Mi-8 dalam unggahan itu juga punya arti strategis. Bukan untuk menggantikan, melainkan melengkapi. Karena dalam operasi modern, keberagaman platform justru memberi fleksibilitas luar biasa. Black Hawk bisa difokuskan untuk operasi taktis cepat dan air assault, sementara Mi-8 menjadi tulang punggung angkut logistik dan misi kemanusiaan berskala besar. Jika konsep ini diterapkan, Lanut Ahmad Yani akan berubah menjadi laboratorium penerbangan taktis TNI Angkatan Darat. Tempat dua filosofi desain, Barat dan Timur, diuji berdampingan, dan keduanya akan terbang di bawah satu bendera yang sama, merah putih di langit Indonesia. Jadi apakah site survei di Lanut Ahmad Yani ini pertanda Black Hawk segera datang? Melihat semua fakta di lapangan, jawabannya bisa iya atau tidak, karena belum ada penjelasan resmi dari Angkatan Darat maupun Kementerian Pertahanan. Hanya waktu yang dapat menjawab, akan tetapi jika melihat kebiasaan pembelian alutsista Indonesia saat ini yang tiba-tiba datang, maka jika Black Hawk tiba-tiba datang, itu akan sangat bagus untuk menambah daya gedor Puspenerbat. Shelter sedang dibangun, gudang sudah disiapkan, dan Puspenerbat kini bersiap menyambut era baru penerbangan taktis, sebuah langkah maju yang akan menandai hadirnya burung hitam legendaris di langit TNI Angkatan Darat.